Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi, Bu. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya ya. Masih semangat kan untuk kelas biologi hari ini? Ya, masih semangat, Ibu. Nah, Ya, sip, Bu, sip. masih semangat. Baik. Kira-kira kalian masih ingat materi sebelumnya membahas apa? Ayo, yang mau menjawab jangan lupa untuk raise hand dulu dan memperkenalkan diri. Baik, silakan dijawab. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Bu. Perkenalkan, saya Mufidah Anjir Malasari. Jadi, di pertemuan kita yang sebelumnya, kita itu membahas materi tentang COVID atau Corona itu. Betul sekali. Kalau begitu, sebelum kita lanjut penugasan berkelompok, kita ulas sedikit materi sebelumnya mengenai virus COVID-19. Menurut pendapat kalian, apa yang dimaksud dengan virus COVID-19? Menurut izin memperkenalkan diri, saya Revalina Tri Anggraini. Menurut saya, virus COVID-19 itu adalah virus atau penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernafasan, Ibu. Baik, oke. Yang lain ada pendapat lain? Baik, Ibu izin menjawab. Menurut saya, COVID-19 itu virus yang menyebabkan penyakit pernapasan yang dapat menyebar ketika seseorang yang terinfeksi batuk, flu, dan demam, Ibu. Iya, bagus semua jawabannya setelah kalian menjelaskan pendapat masing-masing mengenai virus COVID-19. Kemudian, adakah yang bisa menjelaskan apa bahaya dari virus COVID-19 itu? Baik, Ibu, saya Mufidah izin menjawab. Jadi, untuk bahaya pada virus COVID-19 itu dapat menyebabkan kematian, terutama pada orang lansia yang kondisi kekebalan tubuhnya itu cenderung melemah. Betul banget yang dikatakan Ufit, dan masih banyak lagi ya terkait tentang virus COVID-19. Dan untuk mempersingkat waktu, kita lanjut penugasan. Silahkan membentuk 4 kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 8 anak. Dan untuk tugasnya yaitu silakan membuat poster yang berisi tentang materi COVID-19 ya. Dengan subtema yaitu yang untuk kelompok 1 membahas tentang asal-usul dan karakteristik virus COVID-19. Kemudian untuk kelompok 2 membahas faktor yang mempengaruhi penyebaran virus COVID-19. Untuk kelompok 3 penyakit yang diakibatkan oleh virus COVID-19 dan gejalanya. Kemudian untuk kelompok 4 tentang cara pencegahan dan penanganan virus COVID-19. Untuk itu saya beri waktu 30 menit untuk mengerjakan tugas dan di sini kalau ada yang bertanya silakan ditanyakan ya. Izin bertanya, Ibu, untuk posternya apa boleh dibuat secara digital? Oh, boleh sekali. Silahkan berdiskusi dengan kelompok masing-masing dan buat posternya di aplikasi yang kalian kuasai. Nanti masing-masing mengirimkan perwakilan untuk presentasi dan ada yang bagian notuler. Apa sudah dipahami? Baik, Ya, Ibu, Ibu, sudah sudah paham. Sudah, paham. Ibu, paham. Baik, silakan mengerjakan tugas sesuai instruksi yang telah saya berikan. Semangat!
Baik, untuk waktu mengerjakannya sudah habis. Silakan untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Dimulai dari kelompok satu. Silakan satu anak untuk perwakilan memaparkan hasil diskusinya sesuai subtema yang telah saya berikan. Dan silakan nanti ada sesi diskusi jika dirasa bagi kelompok lain ada yang ditanyakan. Baik, Ibu izin share screen ya. Iya. Apakah sudah kelihatan share screen saya, Ibu? Sudah, Nak. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1, yaitu Revalina Trianggraini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai karakteristik dan asal-usul virus corona. Virus corona ini sudah diketahui berdasarkan penelitian ilmiah sejak tahun 1960-an. Akan tetapi, penyakit yang ditimbulkan akibat sebaran virusnya bisa berbeda-beda. Virus corona bersifat zoonosis atau bisa menular antara hewan dan juga manusia. Kemudian virus corona ini penyebab COVID-19 yang memang baru ditemukan pada akhir tahun 2019. Virus corona ini termasuk jenis virus baru yang berbeda dengan virus corona yang ditentukan puluhan tahun yang lalu. Kemudian asal-usul dan juga jenis virus corona. Jenis virus corona tersendiri itu bermula dari genus virus corona yang meliputi respiratory syndrome coronavirus, kemudian ada Middle East respiratory syndrome coronavirus, Swine Esodiarho syndrome coronavirus, dan juga ada 4 virus corona lainnya yang dapat menyebabkan penyakit pernafasan atas ringan pada pasien dan juga imunokompeten. Virus corona ini baru diduga bersumber dari kelelawar yang menular ke hewan lain sebelum akhirnya menginfeksi pada tubuh manusia. Meskipun bentuknya mirip, virus ini memiliki perbedaan karakter sehingga dinamakan SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Iya, untuk Mufida Anjeli Nurmalasari, silakan. Baik, perkenalkan saya Mufida Anjeli Nurmalasari. Tadi kan kelompok 1 sudah menjelaskan kalau jenis-jenis virus corona itu banyak sekali ya. Nah, pertanyaan saya, apa penyebab munculnya banyak jenis virus itu dan apakah jenisnya itu akan terus bertambah? Terima kasih. Ya, izin menjawab. Untuk penyebab jenis virus makin bertambah pada seiring waktu adalah karena terjadinya mutasi yang menyebabkan perubahan genetik pada virus tersebut. Virus corona ini merupakan jenis virus RNA yang dapat bermutasi dan juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga selalu ada peluang untuk munculnya pada varian baru jenis penyakit virus tersebut. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Mufida? Ya, sudah menjawab. Terima kasih. Ya. Dan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh kelompok 2. Nah, bagus sekali materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Selanjutnya bisa dilanjut dengan kelompok berikutnya.
Baik, saya perwakilan dari kelompok 2, Mufidah Anjeli. Ini adalah poster dari kelompok saya, yaitu membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran, yang mempengaruhi Mohon maaf Ibu, sepertinya Revalina sedang ada kendala, bisa ditunggu deh Bu. Baik. Ini share screen-nya apakah sudah terlihat? Sudah. Iya, sudah terlihat. Terima kasih bantuannya, Reva. Ya. Kemudian ini adalah poster dari kelompok 2, yaitu membahas tentang faktor yang mempengaruhi penyebaran virus COVID. Jadi kami mengambil beberapa narasumber untuk menjelaskan bagaimana mengapa virus COVID-19 itu cepat menyebar. Dan kesimpulannya adalah karena banyak orang itu tidak mematuhi aturan-aturan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, yaitu dengan menggunakan masker, jaga jarak, dan mematuhi protokol kesehatan. Baik, selanjutnya saya perkenalkan, saya Alivia Putri Fidatila, perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang ciri-ciri gejala dan penyakit apa saja yang timbul dari COVID-19, virus COVID-19. Nah, pada poster kali ini sumber yang kami ambil yaitu dari CDC atau The Centers of Disease Control and Prevention. Nah, untuk gejalanya, penyakit-penyakitnya demam atau kedinginan, sakit kepala, kehilangan rasa atau bau, hidung tersumbat atau meler, batuk, mual atau muntah, sakit tenggorokan, nyeri otot atau tubuh, sesak napas atau kesulitan bernapas, diare, kelelahan. Nah, untuk gejala yang mungkin timbul yakni dikelompokkan menjadi gejala gastrointestinal, yakni seperti kehilangan nafsu makan, mual, muntah dan diare, perubahan kulit seperti luka yang menyakitkan dan gatal di tangan dan kaki yang menyebabkan kondisi kulit yang meradang. Nah, selanjutnya kebingungan pada orang tua, terutama mereka yang mengalami infeksi parah.
Masalah mata seperti pembesaran pembuluh darah merah, kelopak mata bengkak, penyiraman berlebihan, dan peningkatan cairan. Happy hypoxia syndrome. Kondisi seseorang dengan kadar oksigen rendah dalam tubuh tetapi terlihat seperti orang normal. Nah, yang terakhir adalah adanya gejala kehilangan bau atau rasa. Sekian presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh perwakilan dari kelompok 4. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi poster perwakilan dari kelompok 4. Jadi poster ini menjelaskan tentang memaparkan tentang cara pencegahan penyebaran virus COVID-19, diantaranya itu ada mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua itu bisa dengan menggunakan masker saat kita keluar rumah. Kemudian yang ketiga selalu membawa dan menggunakan hand sanitizer dimanapun kita berada. Kemudian juga menghindari kerumunan. Jadi kita kalau bisa itu selalu tetap di rumah. Kemudian selain itu juga ada menjaga jarak minimal 1 meter dan masih banyak lagi seperti yang ada pada poster. Sekian dari presentasi dari kelompok 4, saya kembalikan ke Ibu Putri. Baik, beri oplos semua untuk presentasi kali ini. Selanjutnya, bagus semua ya presentasinya dan hasilnya cukup baik. Posternya juga baik-baik, bagus. Selanjutnya, sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran, ada yang mau menyampaikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini? Baik, silakan. Baik, Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Baik, Ibu, saya Alifia Putri izin menjawab. Jadi kesimpulan dari pembelajaran ini adalah COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang pertama kali muncul di negara Wuhan pada akhir 2019. Nah, virus ini menyebar melalui pernapasan dan kontak dengan permukaan yang terkontaminasi. Nah, untuk gejalanya sendiri variasi dari ringan hingga parah, termasuk demam, batuk, dan kesulitan untuk bernapas. Nah, untuk pencegahannya bisa dilakukan dengan vaksinasi, memakai masker, jaga jarak dengan kehidupan sosial, dan mencuci tangan. Nah, untuk penanganannya sendiri dapat melibatkan dengan cara isolasi mandiri, perawatan suportif, dan vaksinasi massal. Sekian penjelasan dari saya terkait kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari sekarang bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari Ibu, terima kasih semua, sukses dan sehat selalu. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari sekarang bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari Ibu, terima kasih semua, sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu Putri.